selanjutnya di sini akan ada lagi penjelasan mengenai menang atau kalah clearing. Nah, jadi nanti kan di sini sebagai contoh, bank itu kan untuk memproses dari cek ataupun giro itu nggak cuma satu nasabah kan, tetapi dalam satu hari itu bisa ada banyak puluhan nasabah yang mengirimkan cek kayak gitu. Misalnya ada yang mau mencairkan cek, ada juga yang mau mengirimkan uang itu melalui fasilitas giro seperti itu. Nah, jadi nanti di sini itu menang atau kalah clearing itu merupakan warkat yang masuk itu akan diakumulasikan dalam neraca clearing. Nah, nanti jadi di sini dari neraca clearingnya itu bakalan ada informasi bahwa nanti pada akhir masa, maksudnya akhir masa itu pada akhir hari, clearing yang memiliki tagihan keluarnya lebih besar daripada tagihan yang masuk. Nah, itu disebut sebagai menang clearing. Jadi istilahnya di sini jumlah kreditnya itu lebih besar daripada jumlah debitnya. Nah, sedangkan kalau untuk tagihan yang masuknya lebih besar daripada tagihan keluar, atau istilahnya di sini tagihan debitnya itu lebih besar daripada tagihan kredit, nah itu disebut sebagai kalah clearing. Sebagai contoh aja langsung ya, di sini saya berikan contoh. Kebetulan misalkan di sini ada namanya Bank Citi cabang Jakarta dan Bank Karman cabang Jakarta. Nah, kebetulan Bank Citi cabang Jakarta dalam satu hari itu melayani cek dari Tuan A. Di sini itu Tuan A itu mencairkan cek sebanyak 10 juta rupiah. Maksudnya di sini dari Citi itu Tuan A itu istilahnya menarik cek. Nah, terus habis itu kan nanti kan bakalan diterima oleh Bank Karman cabang Jakarta sebanyak 10 juta. Misalkan sebagai contoh, Tuan A ini misalkan Mbak Anissa memberikan cek kepada Mbak Nailil misalkan kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti di sini kan rekeningnya Mbak Anissa di cabang Bank Citi Jakarta bakalan ditarik sebesar 10 juta, dan nanti rekeningnya Bank Karman, maksudnya itu tadi rekeningnya Mbak Nailil yang ada di cabang lainnya, ini nanti bakalan bertambah sebanyak 10 juta. Nah, selanjutnya di sini ada bilet giro. Nah, bilet gironya di sini sebanyak 15 juta dicairkan. Misalkan di sini Mas Nuzul untuk melakukan pembayaran kepada Mas Jihad, misalkan di sini bayarnya dengan menggunakan bilet giro. Nah, nanti kan rekeningnya Mas Nuzul bakalan ditarik sebanyak 15 juta, dan nanti di sini Mas Jihad rekening Mas Jihad yang ada di Bank Karman bakalan bertambah sebanyak 15 juta. Nah, begitu seterusnya untuk yang ini ada cek dari Nona NN. Di sini misalkan Nona NN-nya itu di sini itu membayar menggunakan cek, terus habis itu nanti di sini dibayar misalkan ke Mbak Rafflesia misalkan di sini. Nah, terus habis itu nanti di sini rekening Mbak Rafflesia yang ada di Bank Karman cabang Jakarta bakalan bertambah sebanyak 4 juta. Nah, begitu seterusnya di sini dalam satu hari itu Bank Citi menerima transaksi dari kiriman Tuan Joko, dia mendapatkan dana dari pengiriman dari rekening lain diterima oleh rekening Bank Citi untuk ditujukan kepada rekening Bapak Joko, dan di sini ada kiriman ditujukan kepada Nona Desi dan ada nota kredit. Terus ada penerimaan cek sebanyak 12 juta, ada penerimaan bilet giro sebanyak 11 juta, dan ada penerimaan cek untuk Nona O, dan ada kiriman untuk Tuan Yuli. Maksudnya kiriman seperti tadi ini, yang tadi cek ataupun bilet giro. Terus ada kiriman lagi di sini untuk dikirimkan ke Tuan Denny sebanyak 16 juta, dan mengirimkan nota kredit sebanyak 20 juta. Nah, setelah dihitung semuanya, minus 10, minus 15, ditambah ini semuanya, setelah ditambah ternyata di sini Bank Citi Jakarta pada akhir hari itu dia dananya itu bertambah sebanyak 20 juta. Nah, ini yang disebut sebagai, kalau misalkan bertambah ini, nah itu disebut sebagai menang clearing. Nah, lain halnya dengan Bank Karman, setelah ditambah seluruhnya ternyata di sini Bank Karman dananya itu malah berkurang 20 juta. Nah, kalau misalkan berkurang 20 juta di akhir hari, nah ini disebutnya sebagai kalah clearing seperti itu. Nah, jadi kan di sini istilahnya kan otomatis kan seperti yang kemarin saya jelasin, kalau misalkan bank itu kan dia kalau misalkan dananya tidak mencukupi atau apa kan dia bisa mengambil dari cadangan atau giro wajib minimumnya. Nah, di sini misalkan kebetulan dananya itu sudah habis, kan berarti tinggal minus 20 juta kan gitu. Nah, jadi di sini mau nggak mau ibaratnya kan berarti Bank Karman memiliki giro wajib minimum yang kurang dari 8%. Nah, bagaimana sih untuk menangani kalau misalkan ada giro wajib minimum yang di bawah dari 8%? Nah,
caranya itu untuk mengatasi dari kalah clearing, dari beberapa bank dia bisa memanfaatkan beberapa fasilitas-fasilitas yang ditawarkan Bank Indonesia dan beberapa fasilitas-fasilitas yang lainnya. Di antaranya di sini ada yang pertama, bank menyuntikkan dana dengan memanfaatkan kelebihan dana pada giro wajib minimum BI. Nah, jadi di sini itu kan sebagai contoh kan tadi saya jelasin. Di sini itu apa namanya? Kalau misalkan bank kayak kemarin di mata kuliah produk dan jasa bank, kalau misalkan bank itu menerima dana dari istilahnya dari nasabah deposito ataupun tabungan, misalkan dapat dana terkumpul sebanyak 100 juta. Nah, dari 100 juta itu seluruhnya itu nggak langsung disalurkan untuk penyaluran kredit, tapi nanti bakalan dibuat cadangan minimumnya sebesar 8%. Nah, nanti cadangan minimumnya itu bakalan diserahkan ke Bank Indonesia. Istilahnya nanti di sini biasanya sih nggak cuma 8% ya, tetapi mungkin misalkan di sini misalkan ada 100 juta. Nah, ternyata di sini yang disalurkan kredit misalkan sebanyak 90 juta. Nah, berarti kan di sini dibuat cadangan oleh bank misalkan 8 juta. Nah, 2 jutanya lagi disimpan di Bank Indonesia. Nah, jadi nanti kalau sewaktu-waktu nanti banknya tersebut kurang dana, nah dia bisa mencairkan dari giro wajib minimum yang ada di Bank Indonesia itu tadi sebanyak 2 juta, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga bank itu juga bisa melakukan pencarian pinjaman melalui pasar uang antar bank. Nah, apa sih pasar uang antar bank? Nah, nanti akan saya jelaskan kembali lagi penjelasan mengenai pasar uang antar bank pada mata kuliah perbankan syariah. Jika di semester berikutnya bertemu sama saya, semoga aja saya berharap nggak bertemu saya lagi ya, nanti Mbak dan Masnya. Oke, nah selain itu juga nanti di sini juga dari kalau misalkan bank itu mengalami kalah clearing, bank itu juga bisa mendapatkan fasilitas dari BI, fasilitas diskonto 1 dan fasilitas diskonto 2. Untuk fasilitas diskonto 1 di sini itu untuk transaksi yang jangka pendek. Nah, jadi istilahnya di sini yang jangka waktunya di bawah dari 3 bulan. Nah, jadi di sini maksudnya bank itu meminjam ke Bank Indonesia, minjam beberapa dana ke Bank Indonesia dan nanti akan dibayarkan kembali lagi sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo yang misalkan di sini misalkan ya sebagai contoh Bank Niaga di sini kekurangan dana, dia melakukan pinjaman melalui fasilitas diskonto yang fasilitas diskonto 1 dengan tenor misalkan 1 bulan. Nah, berarti nanti 1 bulan berikutnya harus dibayar sebesar nominal yang dipinjam sekaligus sama margin atau bunganya, seperti itu. Nah, untuk yang fasilitas diskonto 2, di sini untuk yang fasilitas diskonto jangka panjang, yang lebih dari 3 bulan. Nah, tetapi di sini itu sangat jarang banget ya yang menggunakan fasilitas diskonto, karena di sini itu bakalan terrecord atau terekam ya gitu, istilahnya nanti bank-bank mana-mana saja yang memiliki dana kurang, terus dia melakukan fasilitas diskonto, karena di sini juga kan fasilitas diskonto itu juga dia dikenakan bunga atau istilahnya kayak margin lah kayak gitu untuk yang diberikan ke Bank Indonesia. Oke, untuk selain itu untuk dari sumber-sumber pendapatan dari bank, selain dapat dari tadi pasar uang antar bank, kalau misalkan bank-bank itu memiliki kurang dana atau butuh dana, dia bisa mendapatkan melalui tadi kan di sini bisa melalui pasar uang antar bank. Dia bisa juga mendapatkan melalui pasar uang antar bank syariah. Nah, maksudnya apa? Nah, nanti untuk mata kuliah bank syariah nanti akan saya bahas jika bertemu sama saya di semester berikutnya. Oke, selain itu juga di sini bank itu juga bisa menerbitkan obligasi atau sukuk kalau dia memiliki kekurangan dana kayak gitu. Nah, selain itu juga bisa mendapatkan dana lagi dengan mencairkan dari sertifikat Bank Indonesia. Apa sih sertifikat Bank Indonesia itu? Nah, nanti akan saya bahas di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Nah, ada lagi juga istilahnya di sini interbank call money. Nah, nanti apa sih interbank call money? Nanti akan saya jelasin lagi juga di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi di sini itu ada beberapa jenis, bukan beberapa jenis, maksudnya ada beberapa metode kalau misalkan bank itu memiliki kekurangan dana. Jadi istilahnya ada beberapa cover, ada beberapa jalan lah atau beberapa metode untuk bank itu bisa mengcover dananya yang kurang, seperti itu. Oke, nah di sini ada penjelasan sedikit mengenai tolakan clearing. Nah, sebabnya apa-apa saja sih tolakan clearing itu? Nah, jadi di sini tuh untuk tolakan clearing itu ada beberapa sebab. Yang pertama ada kesalahan administratif. Nah, kesalahan administratif sebagai contohnya, yang pertama misalkan di sini ada biaya materai yang belum dipenuhi. Nah, jadi nanti di sini untuk penarikan cek itu dia bakalan dikenakan biaya materai, dan begitu juga sama untuk giro juga dikenakan biaya cek itu kalau nggak salah giro itu dikenakan biaya materai itu sebesar Rp3.000. Nah, terus habis itu di sini warkatnya
kadaluarsa. Maksudnya di sini tuh lebih dari tanggal yang sudah ditentukan kayak gitu. Terus habis itu spesimen tanda tangannya itu tidak sama atau meragukan. Terus habis itu di sini banyak coretan. Terus habis itu sama seperti yang kemarin saya jelasin, kalau misalkan di dalam warkatnya tersebut banyak coretan, baik itu giro ataupun cek ataupun kalian tip X, itu tidak boleh sama sekali ya kayak gitu. Cukup dicoret 1 atau 2 kali aja. Cukup 2 garis kalian coret tulisan yang salah, terus nanti kalian paraf di atasnya. Terus habis itu di sini salah pengisian kolom yang tersedia. Nah, misalkan sebagai contoh di situ ada misalkan kolom giro di situ ada tulisan bayarlah kepada nomor rekening sekian. Malah kalian tulis di situ nomor banknya. Harusnya misalkan kolom rekening kalian tulis bank dan kolom bank kalian tulis nomor. Nah, itu salah, itu bakalan ditolak juga kayak gitu istilahnya. Dan di sini nama pemegang rekeningnya juga tidak sesuai, itu bakalan ditolak juga ya, seperti itu. Nah, terus habis itu di sini juga ada kesalahan dalam penulisan angka atau jumlah hurufnya. Misalkan ditulisnya penarikan sebanyak 1 juta atau pengiriman sebanyak 1 juta, ternyata angka yang ditulisnya 1.100.000 seperti itu. Nah, terus ada lagi juga di sini terjadinya pemblokiran dari pihak-pihak yang berwenang. Nah, maksudnya di sini sebagai contoh, misalkan rekeningnya itu rekening terindikasi penipuan, dan otomatis kan nanti di sini sama pihak bank yang di pihak bank itu pasti bakalan otomatis diblokir. Misalkan sebagai contoh Mbak Nisa ingin melakukan transfer ke Mbak Nailil, misalnya ternyata di sini rekening Mbak Nailil itu diblokir karena Mbak Nailil terindikasi penipuan. Nah, jadi otomatis di sini transfer Mbak Nisa ke Mbak Nailil itu bakalan gagal seperti itu, dan istilahnya clearingnya itu bakalan ditolak seperti itu. Nah, atau juga bisa lagi hal-hal lainnya itu berupa saldo rekening nasabahnya itu tidak mencukupi. Oke, mungkin itu aja untuk perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam negeri luar negeri. Nah, jadi tadi di sini kita sudah sedikit membahas ya mengenai sistem clearing yang ada di Indonesia. Itu ada 3 jenis sistem clearing yang sempat ada di Indonesia. Yang pertama itu sistem manual. Sistem manual ini seluruhnya itu diproses secara manual. Jadi nanti bank bakalan mengirimkan berkas-berkasnya itu ke Bank Indonesia mengirimkan kembali lagi ke bank yang dituju seperti itu. Nah, begitu juga nanti setelah dari ada sistem manual, ada lagi sistem manual dan elektronik. Jadi ini istilahnya gabungan dari sistem manual menuju ke elektronik. Jadi istilahnya setelah diterima Bank Indonesia, terus habis itu nanti di sini dibuatkan kembali lagi data keuangan elektroniknya, dan seluruhnya itu ada lagi juga yang sistemnya sistem elektronik yang seluruhnya full dalam transaksinya dalam bentuk elektronik seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada lagi juga, kita juga tadi sempat membahas mengenai menang atau kalah clearing. Jadi di sini maksudnya kalau misalkan yang menang clearing itu kalau misalkan jumlah dari penerimaan kreditnya itu lebih banyak daripada jumlah penerimaan atau tagihan masuk atau dari tagihan clearing masuknya seperti itu. Nah, itu disebut sebagai menang clearing. Sedangkan kalau kalah clearing itu tagihan yang masuknya itu lebih besar daripada tagihan keluar, atau istilahnya dari sisi debitnya itu, debit atau penarikan dananya itu lebih besar daripada tagihan keluar atau tagihan lebih besar daripada tagihan masuknya seperti itu. Terus selanjutnya tadi di sini juga kita sempat membahas juga mengenai masalah-masalah yang ada di clearing. Yang pertama di sini bisa jadi mengatasi dalam masalah clearing bisa melalui penerbitan pasar uang antar bank, menerbitkan aset-aset yang dimiliki bank melalui pasar uang antar bank, atau bisa melalui pencarian dana melalui pasar uang antar bank syariah, atau bisa melalui interbank money, bisa juga melalui sertifikat deposito ataupun melakukan penerbitan obligasi atau sukuk. Oke, selanjutnya tadi di sini juga kita sudah membahas kenapa sih ada clearing itu beberapa yang bisa ditolak. Nah, ditolak itu ya sebagai contoh, misalkan di sini ada spesimennya itu tidak sesuai atau tanda tangan itu tidak sesuai, banyak yang coret-coretan ataupun biaya materialnya tidak dipenuhi, ada salah pencatatan, ada pemblokiran dari pihak-pihak yang berwenang karena tadi misalkan ada penyalahgunaan rekening, dan ada juga disebabkan karena saldo nasabahnya tidak mencukupi. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah lalin demikian sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum.